Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar pengawasan. Pengawasan sangat penting di dalam sebuah organisasi untuk memastikan apakah suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan oleh karyawan sudah sesuai dengan target atau sesuai dengan standar ataupun belum sesuai dengan standar. Ini merupakan pentingnya kita mempelajari dasar-dasar pengawasan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Pengawasan merupakan usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan. Di sini kita bisa melihat suatu kesimpulan dari pengertian pengawasan. Ada suatu hal yang perlu dibandingkan antara tujuan perencanaan dengan kegiatan yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan. Ketika kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan perencanaan, maka perlu dilakukan sebuah perbaikan. Maka di sini sangat penting peran pengawasan di dalam mencapai sebuah tujuan. Pengertian pengawasan menurut para ahli bisa diketahui sebagai berikut. Ada pendapat dari Bapak George Terry mendefinisikan bahwa pengawasan sebagai apa yang telah dilaksanakan dengan maksud mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu penerapan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan pendapat menurut Kertonegoro menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses melalui manajer yang berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Ini merupakan dua pendapat ahli tentang pengawasan. Adapun manfaat pengawasan, yang pertama adalah bisa mengetahui capaian yang dilakukan oleh staf atau oleh karyawan tentang kesesuaian dengan rencana dan standar kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Di sini kita bisa menilai atau kita bisa mengetahui sejauh mana staf atau karyawan itu bekerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengetahui penyimpangan pada pemahaman staf dalam pelaksanaan tugas. Ketika tugas yang sudah dilaksanakan oleh staf atau karyawan hasilnya tidak sesuai, bisa jadi ada perbedaan pemahaman antara tugas yang dikerjakan atau himbauan yang dilakukan oleh pimpinan dengan pemahaman yang dimiliki oleh staf dan karyawan. Sehingga ketika ada suatu penyimpangan, perlu dilakukan sebuah perbaikan. Yang ketiga, bisa mengetahui waktu dan sumber daya yang sesuai kebutuhan. Jadi ada evaluasi yang dilakukan terkait dengan suatu kegiatan. Apabila jangka waktunya terlalu lama, maka bisa dipersingkat. Atau terkait dengan sumber daya yang digunakan, mungkin berlebih, maka bisa dikurangi. Manfaat yang keempat, bisa mengetahui karyawan yang perlu diberikan penghargaan, diberikan promosi, serta pengembangan karir. Adanya pengawasan, kita bisa menilai mana karyawan yang paham, karyawan yang berprestasi, yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehingga ada penghargaan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pengawasan yang dilakukan. Adapun terkait dengan syarat dan tipe pengawasan, yang pertama, pengawasan membutuhkan perencanaan. Setiap pengawasan yang akan dilakukan perlu sebuah perencanaan yang baik, ya. Perencanaan yang disusun secara rapi atau perencanaan yang telah disusun jauh-jauh hari. Sehingga saat proses pelaksanaan, apa yang perlu diawasi dapat diketahui dari pengawas yang bertugas.
Maka ada beberapa standar yang ditetapkan sebagai indikator atau sebagai ukuran sejauh mana karyawan itu bekerja. Yang kedua, terkait dengan pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas. Struktur akan mengetahui siapa yang berhak mengawasi atau memiliki kewenangan dalam mengawasi, sehingga tidak akan ada permasalahan yang terjadi ketika dalam proses pengawasan. Struktur yang tidak jelas bisa menimbulkan sebuah konflik, karena pada dasarnya beberapa karyawan tidak akan nyaman ketika dilakukan pengawasan. Akan tetapi, kalau pengawasan itu berdasarkan struktur organisasi yang jelas, maka pengawasan dapat diterima oleh semua karyawan. Berdasarkan klasifikasi pengawasan bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan bidang kerja dan proyek yang diawasi. Di sini ada beberapa pengawasan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pengawasan penjualan. Target yang ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan penjualan harus dapat tercapai. Ketika penjualan tidak tercapai, maka bisa mengganggu keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Begitu pula dengan pengawasan produksi. Berapa unit yang dihasilkan per hari, ada ketentuannya, ada capaiannya, serta juga terkait dengan kualitas yang dihasilkan. Sedangkan terkait dengan subjek yang mengawasi, kita bisa bedakan menjadi dua, ada pengawasan internal dan ada pengawasan eksternal. Dan juga pengawasan formal dan pengawasan informal, yaitu ada kontrol sosial. Sedangkan terkait dengan waktu pelaksanaan, pengawasan bisa dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Sebaliknya, terkait dengan pengawasan represif dilakukan setelah berjalannya suatu kegiatan. Pengawasan juga dapat dilakukan berdasarkan proses pengawasan. Di sini ada pengawasan pendahuluan. Jadi saat awal pelaksanaan suatu kegiatan, pengawasan dilakukan secara intens. Itu pula saat kegiatan itu berlangsung. Jadi pada saat kegiatan itu selesai, maka ada juga pengawasan feedback. Berdasarkan segi lainnya, ada beberapa pengawasan yang bisa dilakukan. Yang pertama terkait dengan pengawasan umum dan khusus, ada pengawasan langsung dan tidak langsung, ada pengawasan mendadak, ada pengawasan terus-menerus, ada juga pengawasan berdasarkan atas kekecualian. Ini merupakan beberapa klasifikasi pengawasan. Terkait dengan objek sasaran pengawasan, yang pertama ada kaitannya dengan kualitas dan kuantitas. Kualitas jasa atau kualitas produk yang dihasilkan, maka akan diukur, akan diawasi, apakah sesuai dengan standar atau tidak. Ketika produk atau jasa tidak sesuai dengan standar, bisa mengakibatkan ada komplain dari konsumen. Begitu pula dengan kuantitas. Produk yang dihasilkan harus mencapai kuantitas yang telah ditetapkan. Adanya kuantitas yang ditetapkan bisa mendapatkan harga pokok penjualan yang paling murah. Itu salah satu fungsi dari capaian kuantitas. Yang kedua, terkait dengan objek sasaran pengawasan, ada keuangan. Terkait dengan sumber pendanaan, begitu pula dengan penggunaan. Setiap penggunaan akan dilaporkan, akan diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada pelaksanaan program. Program yang dilakukan akan mendapatkan pengawasan, apakah dilakukan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Yang keempat, ada objek bersifat strategis. Serta yang kelima, ada pelaksanaan kerjasama dengan sektor yang lain. Ini merupakan 5 objek sasaran dari pengawasan. Terdapat beberapa langkah pengawasan dalam mencapai tujuan manajerial. Yang pertama, kita bisa mengukur hasil atau prestasi yang dicapai oleh staf dan organisasi. Yang kedua, membandingkan
hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau standar yang ditetapkan. Yang ketiga, bisa memperbaiki penyimpangan yang terjadi sesuai dengan faktor penyebab. Ini merupakan langkah pengawasan dalam mencapai tujuan manajerial. Adapun tahapan proses pengawasan, menurut Bapak Hani Handoko, kita bisa melihat di sini, yang pertama adalah bisa menetapkan standar kegiatan. Standar ini bisa dibuat atau bisa dirancang oleh perusahaan, atau begitu pula bisa menyesuaikan dengan standar yang dilakukan oleh pembuat kebijakan yang sifatnya adalah eksternal, bisa dari pemerintah atau dari lembaga lain yang menetapkan standar tertentu. Yang kedua, ada penentuan pengukuran kegiatan. Ketika kita menetapkan pengukuran atau penentuan pengukuran suatu kegiatan memudahkan dalam proses pengawasan. Yang ketiga, ada pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, maka bisa dilaksanakan sejauh mana kegiatan itu berlangsung. Yang keempat, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan. Serta tahapan yang terakhir adalah mengambil tindakan pengoreksian. Apabila ada suatu penyimpangan, maka dilakukan perbaikan. Agar apa? Tujuan dari perusahaan bisa tercapai dan memenuhi standar yang ditetapkan. Terdapat beberapa alat yang bisa digunakan dalam pengawasan. Yang pertama ada manajemen pengecualian. Ini bisa digunakan untuk memantau tingkat penyimpangan yang sifatnya kecil, yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ada manajemen informasi sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memantau atau untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga terkait dengan analisa rasio, di mana analisa rasio bisa digunakan untuk mengukur atau untuk mengawasi keuangan yang dimiliki. Yang keempat terkait dengan penganggaran, kita bisa melihat jangka waktu yang digunakan dalam penggunaan anggaran. Ini merupakan alat pengawasan yang bisa digunakan oleh perusahaan. Apa saja pengaruh pengawasan? Nah, yang pertama, bisa mempengaruhi terhadap produktivitas. Ketika ada pengawasan, maka produktivitas bisa jadi lebih baik atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengawasan dapat membuat strategi itu berhasil. Jalannya strategi dapat dilakukan sesuai dengan harapan yang dibuat oleh perusahaan. Serta yang ketiga, pengawasan bisa mempengaruhi terhadap proses. Di sini proses operasional, proses produksi bisa dilakukan pengawasan sehingga karyawan atau staf yang bekerja dapat memenuhi standar. Apa saja kendala yang bisa terjadi dalam proses pengawasan? Yang pertama adalah terkait dengan kurangnya informasi mengenai data produktivitas. Jadi terkadang informasi atau data yang dimiliki tidak lengkap. Susah untuk membandingkan sejauh mana data itu bisa dikatakan lebih baik atau tidak. Yang kedua, adanya tanggung jawab yang kurang jelas di antar karyawan, terkadang tidak memahami dengan baik terkait dengan tanggung jawab yang dimiliki. Yang ketiga, ada penyampaian petunjuk kerja yang kurang memadai. Prosedur atau SOP yang dimiliki oleh perusahaan mungkin susah untuk dipahami oleh karyawan, sehingga bisa mengakibatkan pengawasan itu mengalami suatu kendala. Yang keempat, ada peningkatan lingkup dan usaha pada masing-masing bidang kerja. Yang kelima, adanya jabatan di dalam manajemen yang semakin memerlukan spesialisasi dan koordinasi. Yang keenam, berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi. Berikutnya ada juga pertumbuhan jaminan komunikasi di antar bidang. Sedangkan yang terakhir, kendala dalam pengawasan adalah perubahan dunia industri dan teknologi informasi. Di masa sekarang, tren industri itu berubah sangat cepat. Begitu pula dengan kemajuan teknologi informasi. Maka perusahaan harus bisa mengupdate atau memperbarui alat kerja terkait dengan
pengawasan yang dilakukan. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan pengawasan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan dan dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.